Oke, selamat sore, salam olahraga, dan untuk kalian yang baru bergabung silahkan like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, sebelum lanjut untuk membahas liga-liga top Eropa, saya akan sedikit mereview laga-laga cacing di kemarin malam. Oke, saya akan membahas laga-laga cacing untuk laga malam hari ini. Dan untuk laga kemarin sejak ini masuk, kemudian Young Boys over masuk, Feyenoord ini L ya, kemudian ada Poland masuk, ini L, kemudian ini masuk, dan Estoril masuk. Oke, itu dia untuk laga-laga kemarin malam. Nah, dan untuk laga malam hari ini saya akan membahas liga-liga cacing, liga-liga cacing, dan ada Liga 1 Indonesia, yaitu liga tercinta kita. Oke, dan nanti saya akan bahas liga-liga top Eropa, dimana di laga malam hari ini saya akan membahas pertandingan di Santap berhadapan dengan Fenerbahce, kemudian Fenerbahce atau dari Liga 2 Portugal, Estoril berhadapan dengan CSKA Sofia, kemudian dari Liga Bulgaria Ludogorets berhadapan dengan Pirin, kemudian di Partizani dari Liga Super Albania akan berhadapan dengan Dinamo Tirana, kemudian di laga terakhir dari Liga 1 Indonesia. Sudah langsung saja saya akan membahas dari laga pertama. Saya pergi ke pertandingan Liga Super Turki, di mana mempertemukan tuan rumah Santap yang akan berhadapan dengan Fenerbahce. Mengenai dari pasar handicap, tim yang diunggulkan adalah tim tamu Fenerbahce karena mereka memberikan handicap paling tinggi, yaitu kalau tidak salah setengah handicap kepada Santap. Kemudian saya sedikit mereview dari line up pemain untuk kedua tim ini, sama-sama memiliki dua pemain yang cedera. Kemudian saya melihat dari laga terakhir untuk kedua tim ini di lanjutan Liga Turki, di mana laga terakhir Santap menelan kekalahan saat berhadapan dengan Göztepe. Kemudian laga terakhir Fenerbahce mereka menangkan laga saat berhadapan dengan Rizespor dengan skor 4-0. Dan melihat dari sejarah pertandingan, laga terakhir dimenangkan oleh Fenerbahce dengan skor 3-1, di mana pada waktu itu Fenerbahce menjadi tuan rumah. Dan saya sedikit mereview dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, di mana Fenerbahce berada di peringkat 5 dengan meraih 27 poin. Kemudian di peringkat 4 ada Başakşehir yang meraih 28 poin. Kemudian untuk Santap ini berada di peringkat 16 mendekati zona merah, di mana zona merah itu berada di peringkat 17. Di Santap berada di peringkat 16. Kenapa pasar handicap sangat rendah? Karena memang di laga malam hari ini Santap ingin memenangkan laga dan meraih 3 poin dan agar bisa keluar dari zona merah atau menjauhi zona merah. Tetapi saya melihat dari Fenerbahce ini, mereka hanya selisih 1 poin saja dengan Başakşehir yang berada di peringkat 4 sementara Fenerbahce berada di peringkat 5. Kemungkinan besar untuk laga ini saya masih percaya bahwa Fenerbahce ini mampu mencuri 3 poin di kandang di Santap, ataupun di laga malam hari ini Fenerbahce tidak akan tumbang. Oke, ini analisa saya. Fenerbahce leg-legan. Oke. Kemudian untuk analisa skor saya melihat berada di over paling terendah. Oke, over 2/4 gol. Kenapa over? Karena memang kedua tim ini sama-sama mengejar poin dengan cara mencetak gol. Kemudian saya pergi ke Liga Portugal. Oke, Liga 2 Portugal, tepatnya dari Liga 2 Portugal ada pertandingan Estoril akan berhadapan dengan CSKA Sofia. Mengenai dari pasar handicap sangatlah rendah, di mana CSKA Sofia ini paling tinggi memberikan perempat handicap saja kepada tuan rumah. Kemudian saya sedikit mereview dari 5 laga terakhir, bisa dikatakan cukup kacau untuk serial ini. Dari 5 laga terakhir mereka belum pernah memenangkan laga, alias 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Kemudian untuk CSKA Sofia dari 5 laga terakhir mereka 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dan saya sedikit mereview dari peringkat sementara, di mana CSKA Sofia berada di peringkat 2 dengan meraih 27 poin. Kemudian untuk tim tamu serial ini berada di peringkat 13. Kemungkinan besar untuk laga ini masih tetap bagus berada di CSKA Sofia leg-legan untuk laga ini. Kemudian untuk analisa skor saya melihat berada di under goal, tidak lebih akan dari 2,5 gol. Oke. Kemudian di laga yang ketiga saya akan membahas ke pertandingan Ludogorets berhadapan dengan Pirin. Ini dari Liga Bulgaria. Dan untuk laga ini tim yang dikuatkan adalah Ludogorets karena mereka memberikan handicap paling tinggi 1/3 handicap kepada tim Pirin ini. Dan saya sedikit melihat dari 5 laga terakhir,
Ludogorets dari 5 laga terakhir mereka 1 imbang 1 kekalahan dan 3 kemenangan. Kemudian untuk tim tamu dari 5 laga terakhir mereka 2 kekalahan, 2 imbang dan 1 kemenangan. Dan melihat dari sejarah pertandingan, memang Ludogorets ini sangat perkasa, di mana pada waktu itu Ludogorets bertandang ke markas Pirin, berakhir dengan kemenangan Ludogorets dengan skor 3-1. Kemudian saya sedikit melihat dari peringkat sementara, Ludogorets berada di peringkat 1 dengan meraih 42 poin. Kemudian di peringkat 2 ada CSKA Sofia dengan meraih 36 poin. Kemungkinan besar Ludogorets akan meraih 3 poin. Dan untuk analisa skor, mudah-mudahan untuk laga ini mampu selisih 2 gol. Kemudian saya melihat untuk over under di laga ini memang bagus berada di over goal. Kemungkinan besar Ludogorets mampu memenangkan laga lebih dari selisih 2 gol. Dan untuk laga ini saya melihat berada di Ludogorets. Oke. Dan mohon maaf jika tulisan saya sulit untuk teman-teman baca. Handicap, oke. Analisa skor berada di over 3 gol. Yo, over 3 gol, Ludogorets over 3 gol. Tahan 1 handicap. Kemudian di laga berikutnya saya pergi ke Liga Super Albania. Liga Super Albania, oke, saya akan membahas pertandingan tuan rumah Partizani akan berhadapan dengan Dinamo Tirana. Dan mengenai dari laga ini saya melihat dari Partizania ini mereka memberikan power handicap paling rendah, yaitu 3/4 handicap kepada tim tamu Dinamo Tirana ini. Dan saya melihat dari 5 laga terakhir mereka bisa dikatakan cukup bagus berada di tuan rumah, karena tuan rumah dari 5 laga terakhir mereka hanya menelan 1 kekalahan, 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kemudian untuk tim tamu Dinamo Tirana ini dari 5 laga terakhir mereka 3 kekalahan, 1 imbang dan 1 kemenangan. Dan melihat dari sejarah pertandingan cukup bagus berada di Partizani, atau berada di tuan rumah. Dan saya melihat dari peringkat sementara Partizani berada di peringkat 6 dengan meraih 15 poin. Kemudian di peringkat 7 ada Dinamo Tirana dengan meraih 7 poin. Oke, dan untuk mengenai dari laga ini kedua tim ini hanya terpaut 2 poin saja dari peringkat sementara. Dan mengenai dari pasar handicap bisa dikatakan Partizani ini sangatlah tinggi memberikan power handicap, padahal dari peringkat sementara mereka hanya selisih 2 poin saja. Oke, dan untuk laga ini saya masih tetap membahas Partizani pur 3/4 handicap. Kemungkinan untuk analisa skor mampu berada di over 2 gol. Kenapa over 2 gol? Karena memang kedua tim ini sama-sama mengejar poin dan mencoba untuk terhindar dari zona merah. Oke. Kedua tim ini sama-sama mendekat zona merah, kemungkinan besar kuat berada di over goal, tetapi saya cukup yakin dari handicap ini. Kemudian di laga terakhir saya akan membahas Liga 1 Indonesia, di mana Persiraja Banda Aceh akan berhadapan dengan PSM Makassar. Mudah-mudahan tidak prank untuk laga ini, karena memang melihat dari peringkat sementara saja Persiraja Banda Aceh ini adalah tim yang sangat lemah, karena mereka berada di juru kunci ada peringkat 18 dengan meraih 5 poin dari 16 laga dan mampu mencetak 10 gol dan sudah kebobolan 39 gol, sangatlah banyak. Kemudian untuk laga PNS Makassar, dari 16 laga mereka mampu meraih 19 poin dan mencetak 19 gol dan sudah kebobolan 21 gol. Oke, dan mana dari laga ini untuk sore hari ini pasaran handicap sudah sedikit naik, di mana pasaran awal sebenarnya PNS Makassar memberikan power handicap paling rendah, yaitu 1 handicap kepada tim tamu Persiraja Banda Aceh, tetapi untuk sore hari ini sudah naik menjadi 1/4 handicap. Dan mengenai dari laga ini saya melihat masih kuat berada di PNS Makassar. Mudah-mudahan tidak terjadi selisih 1 gol, karena memang Liga 1 biasanya kebanyakan under goal, oke. 1/4 handicap. Oke. Dan saya akan perjelas kembali dari beberapa laga yang sudah saya bahas. Mulai dari Liga Super Turki, kuat berada di Fenerbahce, selek-lekan, yang analisis skor berada di over goal. Kemudian dari Liga 2 Portugal, Sofia lek-lekan under goal 2,5 gol. Kemudian dari Liga Bulgaria, Ludogorets per 1/3/4 handicap, analisis skor berada di over goal. Kemudian dari Liga Super Albania, Partizani per 3/4 handicap, analisis skor berada di over 2 gol. Kemudian dari Liga 1 Indonesia, PMS Makassar per 1 handicap.
Oke, itu saja untuk laga-laga malam hari ini yang sudah saya bahas. Nanti saya akan bahas dari liga-liga top Eropa di channel sebelah. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.